Kota metropolitan itu kan di Indonesia juga cuma sedikit. Keseimbangan antara lingkungan terbangun dan juga preservasi dari keanekaragaman hayati di kota-kota. Sebetulnya tekanan urbanisasi di kota sedang dan kota kecil juga sangat tinggi ya. Itu bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas perkotaan yang masih selaras dengan lingkungan alamnya. Mengelola urbanisasi itu sebetulnya tidak mesti hanya berfokus pada kota-kota besar ya, metropolitan seperti Jakarta, kemudian Medan, Surabaya, yang penduduknya udah 10 juta. Karena kota-kota ini memiliki karakteristik yang cukup unik ya. Jadi dia belum banyak terbangun, lalu area hijaunya masih banyak, dan bahkan biasanya kota-kota ini masih memiliki flora fauna endemik. Jadi dia masih hidup berdampingan antara ruang-ruang terbangun dengan ruang-ruang alam atau nature. Kota metropolitan itu kan di Indonesia juga cuma sedikit, lebih banyak kota sedang dan kota kecil. Jadi kalau kita mengelola urbanisasi di kota-kota ini justru dampak terhadap skala Indonesia yang lebih luas itu akan lebih besar. Kami pernah mengerjakan salah satu proyek di perkotaan Batu Licin, itu di Kalimantan Selatan ya, di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, di perkotaan Batu Licin ini karakternya tuh sangat unik. Jadi hampir 2000 hektar dari kota ini itu adalah wetland atau hutan rawa. Ada rawa basah, rawa kering. Dan di dalamnya itu hidup lebih dari 50 spesies flora dan fauna endemik. Jadi di kota ini masih hidup berdampingan antara ya kegiatan perkotaan, membangun perumahan dan seterusnya dengan preservasi dari area hutan rawa ini. Tantangannya kurang lebih juga mirip dengan kota-kota lain. Bagaimana sulitnya mengendalikan pertumbuhan kota. Kota mulai tumbuh semrawut, kemudian juga banyak menekan pada ruang-ruang hijau, lalu kemudian juga tantangan-tantangan dampak perubahan iklim seperti urban heat island, banjir. Jadi sebetulnya tekanan urbanisasi di kota sedang dan kota kecil juga sangat tinggi dan mengarah kepada dampak-dampak buruk untuk perkembangan kota ke depan. Nah, salah satu strategi membangun kota pada kota-kota sedang, kota kecil yang masih memiliki keanekaragaman hayati yang cukup kaya itu, yaitu bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas perkotaan yang masih selaras dengan lingkungan alamnya. Kita banyak mengenal berbagai istilah ya, salah satunya nature-based solution, di mana solusi-solusi atau strategi pembangunan kota ke depan itu berbasis pada alam. Nah, dalam hal ini adalah mencari keseimbangan antara pembangunan kegiatan-kegiatan untuk mendukung aktivitas manusia, kegiatan komersial, lalu pariwisata dan seterusnya, tapi di sisi lain juga tetap memperhatikan preservasi pada lingkungan alamnya, seperti itu. Dalam pilot case study di proyek kami ini, kami mengusung sebuah konsep ya, bagaimana mencari keseimbangan antara urbanisasi dengan preservasi. Yaitu kami sebut konsep ini bioconnectivity. Jadi bioconnectivity ini memiliki sasaran untuk bagaimana kita bisa mengelola keseimbangan antara lingkungan terbangun dan juga preservasi dari keanekaragaman hayati di kota-kota. Nah, ini kami dorong untuk sebuah pendekatan yang adaptif agar perkembangan perkotaan ini lebih resilient nanti ke depannya. Sebetulnya ini adalah sebuah konsep untuk merespon terhadap tantangan urbanisasi dan juga dampak perubahan iklim. Kami merespon ini dengan mengedepankan aspek-aspek kritikal dalam konteks keberlanjutan di kota ini. Yang kita kedepankan adalah preservasi dari wetlands ya, atau hutan rawa itu, dan juga kita ingin mencegah
punahnya keanekaragaman hayati kota, tapi tanpa melupakan pembangunan ekonomi kota itu sendiri. Kami mengusung ada 6 pilot program atau program-program utama yang dikedepankan. Salah satu strateginya yang pertama itu menciptakan konektivitas, kita sebut biokoridor. Jadi ada koridor menerus yang tidak terputus, koridor hijau, koridor biru, dan koridor flora fauna. Strategi agar jalur satwa, jalur flora itu tidak terputus meskipun kita ingin mengembangkan kegiatan perkotaan di sana. Lalu juga sungai sebagai salah satu elemen utama di kota, itu kita cari value apa yang bisa kita tingkatkan di situ. Misalnya wisata. Jadi ada wisata memanfaatkan keberadaan sungai. Lalu juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu jalur transportasi. Dan apalagi kalau kota di Kalimantan ini sebetulnya budaya bersungai itu juga kan sudah membudaya lah di masyarakatnya, sehingga mengaktifasi transportasi sungai ini bukan sesuatu yang baru juga untuk kota-kota di Kalimantan misalnya. Lalu tentu bagaimana memanfaatkan sungai ini sebagai area ruang publik. Jadi sisi-sisi sungai dikembangkan menjadi satu public area di mana nanti masyarakat bisa berkumpul di sana menjadi ruang interaksi, dan dengan sendirinya value sungai itu juga akan terangkat dan kehidupan masyarakat di sana juga akan lebih hidup.